Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillah teman-teman kita semua bisa berjumpa kembali dengan saya Erwan dari channel Ki Ajar Padang. Alhamdulillah teman-teman, hari ini merupakan hari ke-16 saum Ramadan kita di tahun ini. Dan tidak terasa, kemudian nanti malam insya Allah kita akan menghadapi malam 17 Ramadan, di mana kita semua tentu memahami, mengetahui bahwa malam 17 Ramadan itu umat muslim akan memperingati hari di mana nuzulul Quran, turunnya Al-Quran diturunkan oleh Allah pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kali ini saya mencoba berbagi apa yang menjadi pengalaman dari kisah pribadi saya menyikapi tentang hari yang nanti malam akan kita peringati tentang nuzulul Quran ini. Yang pertama, saya melihat kisah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama kali, teman-teman. Beliau menurut kisah-kisah dari para sepuh yang mengisahkan kepada saya dari ulama-ulama yang coba saya kilas balik, kemudian saya tafakuri, itu bagaimana Rasulullah itu berada di dalam Gua Hiro. Teman-teman mungkin sudah paham, sudah fasih, cuma ini saya mencoba mengulang dan mencari sisi lain dari pemahaman yang coba saya telah gitu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam Gua Hiro, kemudian berarti beliau di sana itu berkholwat atau apapun, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu tentang hal yang terjadi di sana, apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Gua Hiro tersebut. Nah, kemudian bagaimana dikisahkan malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa sambil mendekap malaikat Jibril alaihissalam itu sambil mengucapkan Iqra, sampai menurut keterangan katanya 3 kali mendekap Rasulullah itu, dan Rasulullah menjawab bahwa pada dasarnya Rasulullah itu memang tidak bisa membaca gitu, nabi yang umi gitu, tidak bisa membaca dan menulis gitu. Nah, kemudian ya dari sanalah sejarah turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang teman-teman lebih paham tentang ayat-ayat tersebut gitu. Nah, bagaimana perintah Allah melalui malaikat Jibril itu dari Al-Quran itu adalah ayat yang pertama adalah Iqra, bacalah gitu. Memang di sana dijelaskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu, bahwa diperintahkan membaca dengan asma Allah yang menciptakan segala sesuatu ini. Nah, dalam hal ini teman-teman saya mencoba melihat bagaimana yang pertama itu proses Rasulullah berada di dalam Gua Hiro. Nah, apakah buat saya pribadi kadangkala dalam kehidupan ini ketika menghadapi banyak hal, itu tantangan, cobaan, dan segala macam yang saya rasakan, memang saya sering membutuhkan waktu untuk sendiri, teman-teman. Dimana waktu kesendirian saya tersebut bisa digunakan untuk berzikir, bisa digunakan untuk bertafakur, dan banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dalam kesendirian tersebut, proses tafakur itu lebih kena. Proses penghisaban terhadap diri itu lebih terasa kalau yang saya rasakan itu, yang saya alami itu. Jadi bagaimana proses, kalau mungkin dinasihati orang lain itu kadangkala orang-orang kayak saya nih, orang-orang pemberontak yang mungkin jiwanya itu kalau dinasihatin orang itu agak sulit, itu malah kalau dalam kesendirian itu lebih terasa karena nasihat itu datang dari hati kita, datang dari pikiran kita sendiri, kita yang menganalisa sendiri. Nah, itu apakah laku itu pun harus kita perhatikan, teman-teman, bahwa kita membutuhkan saat dan tempat di mana kita menyendiri secara lahiriahnya tentu, bahwa secara hakikinya tentu kita tidak akan ditinggalkan oleh Allah karena semesta ini semua bahwa kita di dalam keberadaannya sendiri yang tidak mungkin kita lepas dari keberadaannya gitu. Nah, yang pertama itu, teman-teman, saya mengajak mencoba untuk menyendiri di sana itu dalam arti secara lahiriahnya, apakah kita akan melakukan hal-hal seperti tadi, bertafakur, kemudian melakukan ibadah-ibadah, merasakan taqarrub ilallah itu di jauh dari keramaian, teman-teman. Yang saya rasakan
ada nilai-nilai berbeda kalau melakukan hal tersebut gitu. Nah itu yang pertama saya telah. Yang keduanya di sini tentang kisah bagaimana Sayyidina Jibril alaihissalam memerintahkan Iqra, bahwa ayat pertama di dalam Al-Quran itu adalah Iqra. Nah di sini membaca sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah nabi yang umi yang tidak bisa baca tulis menurut keterangan yang saya dapat. Jadi baca di sini apa? Apakah di sana itu artinya bertafakur, membaca kitabul hayat, kitab kehidupan ini, membaca kitab diri ini, atau apa kira-kira teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman nanti yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai pemahaman, tolong berbagi dengan saya di channel Ajar Padang. Untuk kita saling memotivasi, kita saling berbagi teman-teman. Insya Allah semoga kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada Iqra tadi, kalau saya melihat dan merasakan dalam kehidupan ini, ternyata memang ini adalah salah satu kunci besar untuk membaca. Makanya punten teman-teman, ini saya melihat dari sisi-sisi hal lain secara universal, dalam arti kata tidak terikat oleh ikatan-ikatan hukum-hukum yang terkotak-kotak. Kalau saya melihat contoh-contoh kecil bagaimana proses kearifan lokal yang sebetulnya itu adalah ajaran luhur dari bangsa kita, dari nenek moyang kita. Bagaimana mereka membuat satu proses-proses yang namanya sesaji. Mohon maaf teman-teman, bukan berarti saya mau mengajak teman-teman melakukan itu, yang melakukan dengan kefahaman silahkan, yang tidak pun tidak ada masalah. Cuma maksudnya itu hanya sebuah tata cara dari sepuh-sepuh kita untuk membuat satu media simbolisasi yang intinya sebetulnya adalah itu untuk membaca tadi. Membaca dalam arti Iqra di sana itu sebuah pemikiran yang kemudian akan melahirkan sebuah nilai-nilai kebaikan yang ujung-ujungnya bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya yang saya telah juga bahwa dalam kehidupan keseharian yang saya perhatikan, itu baik itu lewat mimpi, baik itu dari kejadian sosialisasi kita dengan sesama manusia, baik kita berhubungan dengan alam, apakah kita berhubungan, misal saya memelihara jenis hewan tertentu, atau misalnya kita nanam pohon, tanaman apa di depan rumah, di belakang rumah dan sebagainya. Kadangkala saya mendapatkan pengalaman-pengalaman ketika saya mencoba belajar Iqra tadi teman-teman, membaca apa yang terjadi dari kehidupan sekitar saya gitu. Apakah itu kita mengamati hewan, bagaimana proses hewan itu hidup, bagaimana proses banyak hal yang bisa kita ambil gitu. Dari tumbuhan pun sama gitu, kita bisa menelaah banyak hal di sana. Yang intinya adalah semua Iqra, Iqra, Iqra. Nah, kalau itu semua tadi adalah pembahasan kita membaca dari kitab kehidupan di luar. Nah, tidak kalah pentingnya bagaimana, malah menurut saya ini malah yang lebih penting kalau menurut saya. Karena ada dasar di mana nasihat-nasihat orang tua itu yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad jahilan nafsahu. Bahwa kita ini disarankan untuk barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan bertemu dengan jahilan nafsahu. Dengan kebodohan dirinya, ketidaktahuan dirinya, ketidakberdayaan dirinya, setelah dia memahami Tuhan atau Allah itu sendiri seperti apa gitu. Dalam analisa yang bisa dia dapat, apakah itu dari keilmuan ataupun dari pengalaman hidupnya. Nah, berarti kalau kita lihat di sana teman-teman, bahwa kunci pertama itu adalah kita mencoba mengenal diri. Nah, mengenal diri ini tentu kembali kepada teknik Iqra tadi gitu. Bahwa dengan membaca diri ini, bagaimana proses pikiran bekerja, bagaimana proses rasa di dalam diri kita ini bekerja, bagaimana proses kehidupan jasad kita juga di sini bekerja gitu. Ini semua adalah semesta kecil gitu, jagat sogir, di mana kemahaan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri sebetulnya bisa kita Iqra, bisa kita baca tidak jauh dari diri kita. Malah ada beberapa sepuh yang mengatakan bahwa
jagat kabir atau semesta ini yang unlimited, yang kita tidak tahu ini ujungnya seperti apa, besarnya seperti apa, wallahu alam, Allahu akbar gitu. Dan menurut beberapa sepuh mengatakan bahwa jagat sogir, jagat diri kecil ini dengan jagat kabir, jagat besar ini adalah sama dengan, teman-teman. Dalam arti kata, untuk kita memahami jagat kabir ini yang terlalu besar, terlalu luas gitu, dari ciptaan Allah itu sendiri. Nah, kita diberi apa ya, mini booknya, kita diberi buku kecilnya, di mana cukup kita membaca kitab kecil ini, cukup kita membaca diri kecil ini, jagat sogir ini, dan dari sanalah semoga kita bisa mendapatkan ikro-ikro tadi untuk menelaah kehidupan kita ke arah yang lebih baik, teman-teman. Nah, itu hal yang berikutnya, dan hal yang berikutnya lagi, saya menelaah dari ayat Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 kalau nggak salah, teman-teman. Yang bunyinya itu kurang lebih innana nunazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun gitu. Bahwa sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran, dan yakinlah bahwa Allah akan menjaga, merawat Al-Quran itu sendiri gitu. Nah, dalam hal tersebut tentu konteksnya sudah jelas bahwa yang menjaga kemurnian Al-Quran itu adalah Allah sendiri gitu, dengan bala tentara pasukan langit dan buminya gitu. Nah, sementara untuk kehidupan saya pribadi, saya menelaah, mencoba mengambil pemahaman kecil dari ayat Al-Hijr ayat 9 tadi, bahwa innana nunazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun tadi, bahwa Allah yang menurunkan, misal satu, mohon maaf teman-teman karena ini adzan duhur, nanti saya sambung kembali sementara. Sambung kembali teman-teman. Kembali kepada tadi ayat Al-Hijr ayat 9 tadi yang bunyinya innana nunazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada pengalaman unik, teman-teman. Saya pernah ketemu dengan salah seorang sesepuh di daerah Tasikmalaya. Beliau ini tiap hari dengan izin Allah bisa membantu banyak orang, membantu orang-orang mengobati banyak penyakit dengan izin Allah. Dan satu hari itu sampai di batas cuma 100 orang biasanya. Jadi kalau misalnya karena membludak banyak umat yang membutuhkan pertolongan beliau, kalau yang nggak kebagian itu malah jadi rejeki untuk warga di sekitar, bisa nyewa-nyewain kamar untuk yang harus menginap semalam di sana atau dan lain sebagainya. Nah, beliau ini pernah memberikan nasihat ketika berkumpul, saya ikut berkumpul di sana dengan beliau. Nah, beliau itu mengisahkan tentang ayat yang tadi. Jadi menurut beliau bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah yang akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dengan Al-Quran tersebut. Nah, ini oleh beliau, hal ini digeserkan pemahamannya kepada pemahaman tentang yang namanya sakit. Jadi ketika seseorang mendapatkan sakit, merasakan satu hal yang tidak nyaman di dalam dirinya dalam bentuk apapun, nah beliau mengatakan bahwa itu semua adalah berasal dari Allah, dan yang akan menyembuhkannya dengan memberikan obatnya pun tidak akan siapa, tetapi akan Allah itu sendiri yang akan memberikannya. Sehingga beliau pada saat itu menyarankan, salah satunya saya yang hadir di sana, bahwa sering-seringlah berzikir dengan ayat tersebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dengan harapan bahwa apapun yang terjadi terhadap hidup kita, terhadap diri kita, itu adalah kersanya Allah, dan yang akan memberikan pertolongannya, yang akan memberikan solusinya, memberikan rizkinya berupa apapun bantuannya kepada kita, itu adalah haknya Allah juga gitu. Nah, itu teman-teman, semoga itu pun bisa menjadi satu bahan renungan untuk kita seiring dengan kita insya Allah nanti malam akan menghadapi malam nuzulul Quran, memperingati malam nuzulul Quran, yang semoga kita semua teman-teman nanti malam insya Allah mari kita manfaatkan malam 17 Ramadan di tahun ini. Karena dari keterangan-keterangan yang saya dapat, malam 17 Ramadan untuk memperingati malam nuzulul Quran itu adalah malam kemuliaan, malam yang penuh berkah, malam yang utama di antara hari-hari lainnya yang Allah utamakan gitu, sehubungan dengan kisah dari sejarah dari turunnya Al-Quran tersebut gitu. Kemudian menurut beberapa keterangan dikatakan bahwa di malam 17 Ramadan itu bahwa para malaikat akan turun ke bumi untuk
dalam arti kata berarti itu sebuah perintah Allah kepada umat muslim umumnya dan kepada mukmin semua, bahwa malam 17 Ramadan itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, di mana eh, ampunan Allah sedang diturunkan gitu, kemudian ijabah Allah kepada orang-orang yang berdoa pun sedang diturunkan. Jadi mari teman-teman kita manfaatkan nanti malam 17 Ramadan ini dengan bentuk ibadah apapun, apakah yang utamanya dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya selain dari tarawih yang sedang berjalan, atau apapun, banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan yang sesuai dengan syariat Islam gitu. Nah, hal yang lainnya lagi teman-teman, saya akan berkisah tentang eh, di surat Al-Isra ayat 80, 81, 82 kalau nggak salah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhriji mukhraja sidqi waj'al min ladunka sultanan nasir. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Nah, kalau melihat 3 ayat tersebut teman-teman, saya kalau lihat dari kisahnya bahwa asbabun nuzulnya kalau tidak salah itu bagaimana proses ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah dari Mekah ke Madinah, sehingga Allah memerintahkan Aku Robbi adhilni mudkhala sidqi wa akhriji mukhraja sidqi waj'al min ladunka sultanan nasir. Katakanlah gitu bahwa kita diperintahkan, ya otomatis karena itu perintah kepada Rasulullah, kita sebagai umat yang ingin mensuri toladaninya, kita pun diwajibkan untuk mengikutinya, untuk memohon kepada Allah gitu, bahwa masukkanlah gitu kita ini ke dalam tempat yang baik gitu, dan keluarkanlah kita dengan cara yang baik dan ke tempat yang baik pula gitu. Dan waj'ali miladun kasultanan nasir gitu, kita memohon kepada Allah sebuah kekuasaan yang bisa menolong kita gitu, pertolongan kita kepada kita gitu. Nah, dari ayat tersebut ini saya merasakan dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami yang teman-teman, terus terang saja, misalnya sebuah kegelapan di sini dalam diri, terutama teman-teman, ketika saya marah, ketika saya bingung menghadapi kehidupan dan lain sebagainya. Nah, semoga ayat-ayat ini bisa menjadi jawaban gitu, bahwa kita memohon kepada Allah itu ya intinya dihijrahkan bizulumati ilan nur gitu, dari keadaan yang tidak baik misalnya menjadi baik gitu, dari hal apapun gitu. Nah, semoga teman-teman, dalam hal ini saya mengajak bahwa saya sangat merasakan perjuangan hidup itu tidak mudah gitu, walaupun kalau Allah memudahkan, apa yang sulit sebetulnya juga teman-teman gitu. Namun saya mencoba kita berbagi, kita saling memotivasi, kita saling mendoakan. Ketika ada teman kita atau saudara kita yang dalam kesulitan, saya menyarankan ayo rangkul mereka, ajak ngobrol mereka gitu. Ada karakter orang-orang yang ketika dalam kesulitan, mereka itu tidak mau bersosialisasi teman-teman. Jadi mereka lebih senang menyendiri, lebih senang menafakuri dirinya. Nah, masih mending kalau itu hal yang positif. Tapi kalau misalnya hal yang negatif, dia menjadi putus asa dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin peran dari bahwa kita ini adalah bersaudara secara akidah gitu, bahwa kita sesama muslim itu bersaudara. Nah, apa salahnya kalau kita saling berbagi, apalagi orang-orang tersebut misalnya ada ikatan lain yang lebih dekat dengan kita, apakah itu saudara, apakah itu sahabat, apakah itu teman kerja atau tetangga atau apapun. Mari kita saling merangkul teman-teman, bahwa saya sering mengalami pula hal ini, tolong teman-teman telaah. Kadangkala anggaplah sebuah analoginya seperti ini, saya lagi naik motor di jalanan, kemudian motor saya mogok, kemudian datang orang yang saya kenal menghampiri saya, kemudian orang itu mengatakan, Pak, kenapa Pak, motornya lagi mogok ya gitu.
Nah, setelah itu dia lewat saja, begitu saja. Nah, ini mohon maaf teman-teman, ini sering loh kejadian dalam bermasyarakat. Kita mengetahui ada teman kita yang dalam kesulitan, kita hanya mengatakan sebuah judgment, kita hanya menghukumi teman-teman kita bahwa kadangkala, oh kamu lagi kesulitan ya, oh kamu lagi repot ya, oh kamu lagi begini begitu dan sebagainya. Namun kita tidak membantu, kita tidak memberikan solusi gitu dan menurut saya ini langkah yang tidak bijaksana gitu. Nah, makanya ada peribahasa di dalam bahasa Sunda gitu, bahasa ibu saya gitu, bahwa eh, tong saukur bisa nyawad lamun teu bisa ngomean gitu. Jadi maksudnya seperti tadi. Jadi jangan cuma sekedar bisa ngejudge gitu bahwa kamu tuh makanya begini tuh karena begini begitu dan sebagainya tanpa kita memberikan solusi gitu. Nah, itu teman-teman, ayo kita saling berbagi, saling memotivasi, dan secara batinnya juga ayo kita saling mendoakan gitu, dan rangkul teman-teman saudara-saudara kita seputar kita, karena kali ini kita dalam kesulitan, kemudian dirangkul oleh orang lain, misalnya ada yang membantu kita. Esok lusa mungkin kita yang punya kewajiban untuk membantu orang lain, teman-teman. Itu sebuah hal yang sangat sangat mungkin dalam kehidupan, di mana yang namanya rezeki itu kita kadang-kala dalam kelapangan yang seluas-luasnya, ada kalanya kita dalam kesempitan yang sesempit-sempitnya. Itu menurut pemahaman kita, itu yang menurut pemikiran kita. Kalau analogi saya yang lainnya, kalau anggaplah ada orang yang sedang berjualan dorong gerobak yang segitu beratnya atau nanggung tanggungan yang begitu beratnya, kalau kita tanya apakah itu berat, saya yakin dia akan menjawab berat gitu, karena itu sebuah perjuangan. Namun toh pada dasarnya itu semua akan dijalani. Nah, ini saya perhatikan dalam kehidupan saya. Saya sering otak itu, pikiran ini berpikir bahwa waduh, saya ini hidup sangat sulit, waduh ini bagaimana ini itu dan sebagainya. Adanya sebuah kekhawatiran, adanya sebuah ketakutan dalam hidup gitu. Esok bagaimana, sore bagaimana, lusa bagaimana, bagaimana istri saya, bagaimana anak saya, ini itu dan lain sebagainya. Seperti halnya tadi tukang jualan, tukang dorong gerobak itu yang saya gambarkan tadi. Pada kenyataannya kita semua tetap bisa berjalan, teman-teman, dengan pertolongan Allah. Sesulit apapun kehidupan kita, pada dasarnya kita tetap masih bisa berjuang, masih kita bisa bertahan. Serepot apapun, kadang-kala sudah klimaks masalah, kita sudah bingung, sudah secara lahiriah sudah apa yang harus kita perbuat, tapi ternyata tiba-tiba datang pertolongan Allah, datang pertolongan Allah, datang pertolongan Allah, yang syariatnya lahiriahnya itu datang dari makhluknya juga, dari sesama makhluknya. Nah, hal itu teman-teman, untuk itu kita mengingat ayat yang lain, wala tahinu wala tahzanu a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kau merasa hina, jangan kau merasa sedih, karena sesungguhnya Allah sudah meninggikan derajat kita jikalau kita memang beriman. Nah, berarti kata beriman ini perlu evaluasi lebih, teman-teman gitu. Nah, nyambung tadi ke surat Al-Isra tadi, dikatakan di ayat berikutnya, wa nunazilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmah gitu lil mukminin wala yazidiz zalimina illa khasari, bahwa digambarkan bahwa Al-Qur'an itu sendiri gitu, Al-Qur'an itu sendiri itu sebagai sifat, obat, pertolongan, warohmah gitu, itu adalah sebuah pertolongan dari Allah, kasih sayang Allah, bahwa yakinlah ketika kita mencoba terus memegang teguh dari Al-Quran dan hadis, memegang teguh Allah dan Rasulnya, insya Allah itu menjadi obat, menjadi pertolongan untuk kita semua. Dan semoga punten ayat sebelumnya ada yang kelewat sepertinya, teman-teman, mohon maaf. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, bahwa telah datang yang hak. Yang hak ini menurut satu tafsir oleh sesepuh dikatakan maksudnya adalah Al-Quran gitu. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil, bahwa hal yang batil itu akan lenyap gitu. Wa nunazilu wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, bahwa sesungguhnya memang yang batil itu akan lenyap gitu. Nah, itu teman-teman, analoginya buat saya bahwa di dalam diri kita ini mungkin kita membutuhkan al-haq itu di dalam diri. Kita butuhnya sebuah penerang, sebuah cahaya di dalam diri kita yang memberikan petunjuk, yang hakikatnya itu adalah pertolongan Allah sendiri. Nah, semoga dengan kita